Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dasar analisa fundamental. Sebelum lebih jauh, maka jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami terus berkembang. Perlu diketahui bahwasanya analisa fundamental itu analisa yang sering dipakai oleh para investor, terutama yang memegang dalam jangka waktu lebih panjang daripada para trader atau daripada para spekulan. Nah, kalau secara pengertian, analisa fundamental itu adalah satu cara untuk mengukur kinerja keuangan. Dari kinerja keuangan ini sehingga kita tahu kondisi ekonomi perusahaan atau kesehatan perusahaan tersebut. Yang berikutnya juga selain kondisi perusahaan, yaitu kondisi industri dan sektor terkait, serta analisis terhadap ekonomi makro dan mikro. Jadi luas sekali sebetulnya. Nah, karena itulah biasanya orang agak males ya menggunakan metode ini karena cukup kompleks. Nah, dari analisa fundamental ini kita sebenarnya tujuannya mengetahui apa? Bahwasanya perusahaan itu sehat nggak, bagus nggak gitu. Jadi tujuan utamanya mengetahui harga sesungguhnya dari sebuah perusahaan. Sederhananya ini yang membedakan dengan para trader, yaitu kalau trader kan basisnya harga. Jadi fluktuasi harga itu yang menjadi basis. Kalau fundamental itu yang menjadi basis adalah kondisi perusahaan. Nah, tujuannya apa? Jadi kalau kita menggunakan analisa fundamental, kita tahu bahwasanya perusahaan itu harga wajarnya misalkan 1000. Padahal saham di pasar harganya 100. Nah, itu ketahuan daripada murah atau tidaknya valuasi perusahaan. Sederhananya gini, kalau kamu melihat motor, itu harga wajarnya berapa sih? Oh, 10 juta. Yang punya nawarin ke kita hanya 2 juta. Jadi itu murah. Padahal kalau kita lihat kondisinya, kemudian mesinnya, kemudian rodanya itu masih bagus-bagus. Nah, itu dengan cara analisa fundamental. Yang paling penting dalam analisa fundamental itu adalah mengetahui rasio keuangan di aplikasi saham ya. Jadi rasio keuangan di aplikasi saham itu sangat penting. Saya mengapa tidak mengatakan langsung ke laporan keuangan? Kenapa? Karena saat ini banyak rasio keuangan di aplikasi saham yang mempermudah kita untuk melihat kesehatan perusahaan daripada Anda sangat sulit ya, atau membaca 60 halaman 50 halaman daripada laporan keuangan lengkap dari perusahaan. Tapi titik awal adalah Anda harus paham rasio keuangan di aplikasi saham. Contoh misalkan di antaranya ini ya, walaupun masih banyak rasio yang lain. Ada namanya PBV, Price Book Value. Ada namanya ROE, Return of Equity. Ada namanya debt equity ratio dan lain sebagainya. Ini rasio-rasio ini harus kita ketahui, paham ini fungsinya untuk apa sih gitu. Nah, yang berikutnya baru paham laporan keuangan. Nah, paham laporan keuangan ini paling penting ya untuk mengetahui pola bisnis perusahaan seperti apa. Contoh misalkan saya baru tahu tentang pola bisnis perusahaan yang namanya Elsa itu setelah baca laporan keuangannya. Oh, ini dia itu salah satu pekerjaannya adalah distribusi bahan bakar loh gitu. Jadi sehingga kemudian terpikir ke kita, semakin banyak pom bensin itu berarti bisnis distribusinya semakin bagus gitu. Nah, itu dapat dari laporan keuangan. Nah, yang berikutnya adalah yang harus kita pelajari dalam analisa dasar fundamental itu kondisi industri dan sektor terkait. Ya, dari sini kita akan mengetahui prospek perusahaan ke depan. Ingat, yang kita akan dapatkan di saham itu kan kalau misalkan kita bisa membaca masa depan perusahaan ini masa depannya bagus nih. Kalau kita beli sekarang di harga yang murah, maka di masa yang akan datang
kita akan mendapatkan untung. Ya, contoh sederhana, kalau misalkan ketika COVID datang, paling prospek adalah sektor kesehatan, karena semuanya pakai masker, kemudian beli vitamin, ya seperti itulah. Nah, kita harus tahu kondisi industri dan sektor terkait. Oleh sebab itu, dalam menganalisa fundamental, kita juga harus rajin membaca koran, portal, agar tahu kondisi industri dan sektor terkait. Jadi kalau Anda tidak rajin membaca, agak sulit. Bisa tahu kondisi perusahaan itu bagus, tapi nggak tahu sektor atau industri terkait menguntungkan atau tidak. Contoh misalkan, Anda baca perusahaan yang namanya retail bagus ini, jual beli bagus, tapi Anda tidak membaca bahwasanya 1 bulan yang akan datang akan ada namanya pandemi. Nah, karena akhirnya harganya jatuh. Yang berikutnya adalah memahami ekonomi makro dan mikro. Nah, jadi kita paham kondisi globalnya seperti apa ini, ya, kemudian bagaimana menghadapinya dan lain sebagainya. Pokoknya analisa fundamental itu jangan dipikir hanya rasio keuangan tok lah. Ilustrasinya gini, kalau misalkan kita menganalisa fundamental, maka dengan membaca rasio keuangan, kita tahu mobil ini tuh bagus, ya, bannya bagus, mesinnya oke, jalannya cepat. Ya, kemudian kita juga dari rasio keuangan itu tahu bahwasanya harga yang ditetapkan itu murah atau mahal. Contoh, ini mobil udah bagus nih, ketahuan nih bagus, ternyata di pasar dijualnya hanya 10 juta, padahal harusnya 1 miliar misalkan, seperti itu kan udah ketahuan murah. Nah, yang berikutnya ilustrasi analisa fundamental itu kita mengetahui prospek bagaimana mobil itu berjalan. Contoh misalkan keadaan ekonomi yang nantinya akan terjadi itu adalah jalan yang seperti ini, mulus jalannya, ekonominya bagus gitu. Mobil tadi jalannya lebih kencang, maka profitnya lebih besar. Tapi ketika Anda baca keadaan makro, kemudian prospek industri, ini jalannya akan menghadapi seperti ini, hancur mobil itu. Jadi seperti itulah sederhananya. Jadi analisa fundamental itu bagi orang yang menganggap bahwasanya kita membeli saham berarti membeli perusahaan. Ingat itu. Beda dengan trader ya, yang ketika kita membeli itu kita hanya membeli harga. Ini harga sekian, mau naik sekian gitu, mau turun sekian, kita stop loss sekian. Kalau yang fundamental tidak. Ini perusahaan bagus, ini perusahaan bagus, prospeknya cerah, sederhananya seperti itulah. Jadi itu dasar dari analisa fundamental. Kalau Anda menyukainya, maka kita akan lanjut ke sesi-sesi berikutnya. Sampai ketemu lagi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.